bantahan terhadap replik ya. Tapi repliknya sendiri kan tidak jelas juga gitu ya selama ini. Tapi kita karena menduga-duga, selalu asumsi, kemudian apalagi terlanjur terakhir bermain menuduh lagi seolah tim PH ini adalah satu tim gitu kan. Satu tim hukum itu kan suatu hal yang sangat tidak personal sekali gitu. Jadi di dalam duplik kita ini, karena ini masalah yang terakhir ya, karena case ini merupakan kasus yang sangat menjadi perhatian publik. Begitu juga bukan hanya publik, tentunya menjadi pertaruhan. Kalau menurut saya pertaruhan dunia penegakan hukum kita. Apakah majelis hakim tergoda dengan opini publik? Kita tidak bisa menghindari. Bagaimanapun masyarakat dengan kondisi sekarang, netizen punya dalam keadaan perkembangan dunia itu wajar. Tetapi harus diingat, kita punya aturan hukum mempunyai kalau dalam peradilan fakta-fakta persidangan itu yang utama. Tanpa mengurangi, kalau dalam fakta masyarakat bersesuaian dengan fakta persidangan itu sah dan itu adalah suatu hal yang tepat. Oleh karena itu kami mengingatkan, karena ini yang terakhir, kita membuat duplik ini sedemikian rupa. Kalau hal yang belum kita ungkapkan di dalam pledoi, kita malah transkrip persidangan itu supaya tahu betul masyarakat, tahu betul. Kalau majelis mungkin bisa baca dengan dia hadir di sini, dia ada panitera, tapi publik nggak tahu. Makanya kita sengaja, misalnya kesaksian kejadian di Magelang ya, Magelang kita tambah lagi yang sebelumnya sebenarnya sudah memang ada fakta yang dalam persidangan bahwa memang ada terjadi pertengkaran antara Kuat Ma'ruf dan Joshua akibat ya penyebab dan Ricky Eliezer tidak mengetahui, kemudian terjadi saudara Kuat sempat mengejar pakai pisau, kemudian itulah yang diamankan senjata itu, dan itu juga udah merupakan fakta hukum bahwa jaksa sendiri yang menghadirkan saksi ahli dari lie detector beserta keterangan tertulisnya bahwa setelah diperiksa saudara Ricky Rizal adalah memang antisipasi dan tidak ada dihubungkan seolah ikut sengaja untuk merencanakan atau apa sesuatu. Padahal perencanaan ataupun niat dari Sudi Sambo itu kan disampaikan setelah sampai di Jakarta, di Saguling. Sangat, makanya itu kita perkuat lagi, ditambah dengan tadi saudara melihat kan banyak bukti yang kita untuk mendukung bahwa doktrin maupun pendapat pakar hukum bukan hanya unsur-unsur pasal, karena unsur-unsur pasal yang ada di 340 maupun 55 itu tidak hanya sekedar mengetahui, dia harus berbuat perbuatan. Pertama, dia sudah menolak, dia tidak setuju, cuma bahasanya aja halus, saya nggak kuat mental, tapi yang jelas dia sudah menolak. Dan unsurnya itu, pasal itu dia harus aktif berbuat, bukan membantu atau bukan melihat dia ada di sana. Dia ada di sana kan dia ajudan, dia adalah pegawai dari Sambo gitu, dan keluarganya gitu. Jadi itu yang kita perdalam, kita perkuat lagi karena ini kesempatan terakhir. Nah, jadi pada kesempatan ini kita juga menyampaikan sangat menyesalkan tindakan jaksa penuntut umum, walaupun kita sama semua. Jaksa penuntut umum dalam kasus Sambo, jaksanya dia menyebut dalam halaman 11 dia repliknya, dia menyatakan dan dimuat oleh beberapa pers. Kita juga akan mungkin melayangkan surat hak jawab dan ke Dewan Pers. Nah, ini menyatakan terbukti penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dan penasihat hukum Ricky Rizal. Ricky Rizal berarti kita kan? Iya. Penasihat Ricky Sambo, Sambo siapa? Arman Anis kan? Arman Anis. Dan penasihat hukum Kuat Ma'ruf adalah penasihat hukum yang sama. Apakah kita sama? Justru selama ini dia punya Ricky awalnya memang pengacara yang dia siapkan Sambo. Tetapi kan udah dicabut, diganti saya. Di mana letaknya? Ini harus diingat. Apalagi ada kalimat adalah penasihat hukum yang sama dan mempunyai suatu pemikiran yang sama sehingga tidak dapat diakui kebenarannya, Pak. Ini merugikan, ya kan? Dan mencemarkan. Kami merasa dicemarkan karena kan tidak benar kan? Bisa nggak dia membuktikan kita satu
tim. Saya punya kantor sendiri, ya kan? Dia punya kantor sih. Jadi di mana letaknya? Makanya ada surat, kita membuat surat keberatan kepada JPU kasus Sambo yang intinya menyatakan kita minta supaya itu diperbaiki. Replik yang menyangkut nama kita, tim kita satu tim, kita minta diperbaiki 3 kali 24 jam. Kalau kita sesama penegak hukum wajar, mungkin karena dalam penegakan hukum, dalam rangka mencari kebenaran material, bisa aja terselip, bisa aja ini. Kami mohon menghimbau supaya JPU kasus Ferdy Sambo memeralat apa yang tidak benar. Itu harapan kita. Kita sama-sama penegak hukum. Mari kita ini. Kan toh kita tidak minta, nggak ada waktu lagi kan? Karena dia nggak ada. Cuma perbaiki aja, kirim ke pengadilan bahwa tolong menyatakan bahwa itu tidak benar yang kalimat yang satu tim itu. Kalau tidak dilakukan, kami akan juga melakukan langkah-langkah hukum. Karena ini merusak, mengganggu integritas kami sebagai tim hukum atau penasihat hukum terdakwa. Pak Herman tadi katanya Ricky Rizal mau ngomong, memang apa yang masih mengganjal begitu atau hendak disampaikan? Nah, kalau itu sebenarnya bukan karena beberapa pers kayak Kompas TV ada beberapa pengen bicara. Oleh karena itu ya mungkin ada teman-teman lain yang mendengarnya udah karena sekalian aja gitu kan. Karena udah beberapa kali, mungkin udah hampir 1 bulan lebih gitu. Tapi selalu kami juga aneh, bingung. Eliezer kami lihat kadang-kadang bisa tampil, bisa sambil jalan. Kalau Ricky selalu terhalangin gitu, seolah terlarang gitu. Jadi ini menjadi perhatian kita juga. Kenapa kok tidak adil gitu kan? Begitu juga mungkin ke Sambo. Mungkin bisa juga sambil jalan pas gitu. Kalau Ricky kok ada apa gitu. Kekhawatiran ini apa ada diskriminatif? Apakah apa yang membuat ini menjadi kita jadi bingung juga. Dan kami berharap ini sebagai sesama penegak hukum, mari kita sama-sama sama-sama bertikat baik. Jadi jangan samakan. Justru di sini kita lihat semua perkara ini dipegang oleh satu tim kan, Kejaksaan Agung. Hakimnya juga satu tim. Ya kan? Kalau toh misalnya satu tim dalam satu perkara tidak ada larangan kok. Tetapi ini kami menjaga integritas bahwa sudah pernah dicabut karena pada saat itu Ricky tidak bisa independen, tidak bisa berbicara apa adanya. Setelah kita baru bisa. Oleh karena ini pertaruhan integritas itu yang kami perjuangkan. Dan jaksa jangan menganggap sebagai kita sama-sama lembaga penegak hukum. Itu aja. Mohon sama-sama menghormati gitu. Tolong tinggal perbaiki kalimat itu aja ke clear. Tapi kalau tidak kan ngapain kita harus ribut bermasalah hanya yang tidak substansi persoalan dalam perkara ini. Kita juga berharap ini bisa clear. Yang penting perkara ini selesai sesuai dengan fakta yang benar, yang salah ya salah, yang benar-benar dan harus berani. Kalau yang salah sedikit ya tentu dikurangin ya kan. Yang dapat DC silahkan dapatkan keringanan. Silahkan. Jadi kita meminta proporsional aja. Yang salah ya salah, yang mendapat keringanan. Tapi kalau yang dalam fakta persidangan tidak kuat, ya bebaskan agar menghindari peradilan sesat. Terima kasih. Pak Herman. Pak Herman, satu lagi Pak, ini mau vonis harapannya Pak? Harapannya udah jelas, seharusnya belum kita bebas. Kan berbeda nanti kalau ditanya jaksa kan lain lagi. Ke hakim ya kita berharap dengan tekanan publik, dengan ini dia tetap berjalan di rel penegakan hukum yang benar. Tidak ada wakil Tuhan, tidak ada perasaan ini, lihatlah apa benarnya, ya kan? Makanya saya tidak mau menyusulkan demi keadilan berdasarkan mohon keadilan. Kenapa? Saya udah merasa itu ya, saya nggak mau, saya ngambil. Ya, kalau nggak sependapat ya silakan, saya akan berjuang ke atas, berjuang ke PT, berjuang ke pengadilan ke Mahkamah Agung. Pak, terkait putusan nanti, apa kesiapan dari tim kuasa hukum dan juga Ricky Rizal memang Pak terkait putusan? Tentu bagaimanapun peradilan kita dalam proses, tentu kita udah menduga pasti ada putusan. Oleh karena itu putusan yang kita harapkan tentunya yang pertama ya bebas. Kalau tidak ya tentu kita berjuang di pengadilan tinggi dan perjuang-perjuang lain. Ya, Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Mas.